Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kelakar Pak Itam. Kritik baik tanda peduli bersama Raufa, dan malam hari ini spesial karena kawan-kawan Kelakar Pak Itam tahu Raufa termasuk orang yang sangat senang gitu dengan literasi, dan kebetulan juga aktif di komunitas literasi juga gitu, dan di Duta Bahasa juga. Jadi hari ini menghadirkan pegiat literasi juga bersama kita, sosok guru berprestasi yaitu Bang Ares Paujian. Ya, boleh kenalan dulu Bang, silakan. Iya, perkenalkan nama saya Ares Paujian. Saya guru di SMA Negeri 1 Manggar, guru sosiologi. Saya lahir di Tanjung Pandan dan saat ini berdomisili di Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Oke, di Manggar ya. Iya, Berarti di Manggar. sekarang tinggalnya di Manggar, guru sosiologi. Iya, Nah, sosiologi. karena ini kita bahas terkait budaya, meningkatkan budaya literasi Belitung nih Bang Ares ya. Jadi pengen tahu latar belakang literasi yang dimiliki oleh Bang Ares ini. Mungkin kawan-kawan pengen kenal juga siapa tuh Bang? Oh iya, terima kasih. Untuk background literasi sendiri, mungkin yang lebih sebagai basic banget gitu, karena sudah mengikuti seleksi dan ditetapkan sebagai bagian penting dari literasi. Jadi untuk pertama mungkin dari menulis dulu ya kali ya. Boleh, boleh. Ya, dari pertama kali menulis itu tahun 2014, itu menulis opini di salah satu media massa Bangka Belitung. Namun secara resminya, ofisialnya gitu ya, karena pernah ada ikut seleksi dari Badan Bahasa. Jadi saya salah satu fasilitator literasi regional Sumatera. Jadi ada seleksinya dari kantor bahasa Babel, dan saat itu ikut seleksi esai dan lain-lain, CV dan program literasi yang dilaksanakan di sekolah. Nah, jadi berangkat dari hal tersebut, nah saya dijadikan salah satu fasilitator literasi di Sumatera. Iya, di Sumatera. Literasi Waktu itu Sumatera. di Pekanbaru ininya. Pelatihannya, diklatnya selama berapa minggu kok gitu. Iya, Enggak iya, salah ya. iya. Itu sebagai fasilitator literasi itu berarti apa, seumur hidup atau ada jangka waktunya atau kayak apa? Karena itu program pemerintah ya, tapi kami masih terhubung, terkoneksi gitu juga. Artinya alumni itu masih aktif di kantor bahasa Babel, biasanya jadi narasumber ataupun kadang jadi juri juga kayak gitu. Artinya kami masih terkoneksi di grup WA, saling sharing berita, saling sharing program dan juga tulisan-tulisan, saling kerjasama ada juga kayak gitu. Karena beberapa teman ada yang memiliki penerbit seperti itu. Jadi ya alhamdulillah lah, banyak kawan banyak rezeki. Alhamdulillah Gitu. banyak kawan banyak rezeki. Tadi juga disebutkan gitu ya, Bang Ares ini menulis opini ya awalnya kan. Terus sekarang apakah ada juga buku mungkin atau karya-karya lainnya? Kalau karya tunggal itu mau jalan keempat kayak gitu, mau jalan keempat. Tapi kalau antologi itu udah saya lupa berapa, tapi udah puluhan kayak gitu. Karena kolaborasi dengan siswa, kolaborasi dengan teman guru, kolaborasi dengan kawan-kawan yang lain kayak gitu dari berbagai daerah. Kayak luar biasa ya berarti ya. Dan kemarin itu dengar-dengar jadi guru berprestasi. Nah itu apa tuh Bang? Boleh ceritakan juga? Ya, alhamdulillah ikut lomba di kementerian pada waktu 2020. Namun sebenarnya praktik baik ini atau best practice kalau bisa dibilang itu 2019. Jadi praktik baiknya saya kasih nama sosioliterasi. Sosioliterasi, Ya. kayak gimana tuh konsepnya? Belajar sosiologi melalui literasi. Nah, jadi karena basic saya sosiologi, jadi saya kombinasikan dengan kemampuan saya yang menulis itu. Kebetulan saya suka menulis opini, jadi saya tahu tips dan trik, ibaratnya seperti itu. Bagaimana menulis dengan cara yang mudah lah gitu untuk anak SMA waktu itu. Nah, jadi digagas 2019, itu rilis bulan November kalau nggak salah, itu pertama tulisan itu rilis. Nah, jadi saya ikutkan lomba. Alhamdulillah dapat juara 3 nasional. Juara 3 nasional. Ya, itu yang pertama kali yang juara nasionalnya. Juara nasional. Kayak Untuk gitu. sosioliterasi sendiri berarti itu outputnya sebuah tulisan Iya, atau gimana? tulisan, terus tulisan tersebut sudah dibukukan kayak gitu. Sudah Ya, dibukukan. di arsip gitu ya. Jadi ibaratnya
kalau tidak diikat dengan tulisan atau tidak dikumpulkan, nah itu kadang-kadang bisa hilang di telan zaman. Iya, Seperti itu. betul. Oke, Bang Ares, kenapa ingin terlibat atau ya menggiatkan literasi ini? Apa panggilan jiwa yang ada itu? Iya, ini menarik sih sebenarnya. Karena sebetulnya awalnya itu jujur saja saya nggak hobi menulis. Oh, Awalnya. oh iya. Terus Iya. kenapa bisa terjun ke dunia penulisan? Saya sebenarnya lebih suka olahraga dulu. Olahraga. Sepak bola, tapi saya terketuk gitu hatinya. Dan pikiran saya gitu. Karena kita melakukan kegiatan itu gitu-gitu aja. Akhirnya saya coba nulis gitu iseng-iseng, saya liatin dengan kawan gitu. Tulisan aku bagus gak? Katanya. Ini siapa yang nulis? Aku yang nulis. Bagus. Nah, dari itu saya kirimkan ke salah satu media massa di Bangka Belitung dan alhamdulillah rilis. Alhamdulillah. Nah, dari situ rilis, saya rilis lagi di media massa yang lain dan alhamdulillah rilis terus. Kayak gitu. Dari itulah ibaratnya kita punya kemampuan, kenapa nggak dipakai? Kayak gitu. Kita kalau cuman berminat tapi bakatnya standar atau nggak ada bakat, mungkin kita ya sia-sia mungkin. Seperti itu, menghabiskan waktu. Saya berpikir seperti itu. Nah, ketika kita ada kemampuan atau bakat, kenapa bakat itu kita pendam, kita simpan? Kayak gitu. Ya kita bisa menggunakan itu untuk mencapai hal yang lain dan juga mudah-mudahan bisa menginspirasi masyarakat kayak gitu. Ya alhamdulillah bakat itu keluar, minatnya dipaksa agar ke situ. Nah, ya sejak menang itu 2020, ya alhamdulillah itu bisa berdampak lah gitu bagi sekolah dan juga orang lain gitu yang membaca dari tulisan-tulisan yang ada. Sebagai seorang guru yang juga tadi pemerhati literasi gitu ya, apa yang akhirnya coba diupayakan di sekolah sendiri itu di SMA 1 Manggar itu, Bang, terkait literasi? Kalau di literasi sendiri ya selain program gitu ya, pernah ada juga di seleksi duta baca gitu ya, duta literasi, dan juga mengekspansi atau menyebarkan atau membuat program yang lain gitu. Karena waktu itu masih viral pembelajaran berdiferensiasi atau diferensiasi pembelajaran, artinya ternyata manusia atau siswa itu bakatnya bukan hanya di satu bidang. Kalau kita paksa menulis terus, karena semuanya itu belum tentu bakatnya menulis. Walaupun sebenarnya kalau S1 harus menulis ya, skripsi seperti itu kan. Nah, tapi karena ada pembelajaran yang seperti itu, saya coba menyebarluaskan gitu ke yang lain gitu. Nanti ada juga yang namanya praktik baik saya, ada yang namanya sosiologram. Boleh dicari di Instagram, sosiologram, belajar sosiologi melalui Instagram. Oh, menarik gitu. ya. Ada juga sosiomusikalisasi, belajar musik melalui sosiologi. Nah, itu dari bikin puisi terus mereka bikin lagu. Ada juga yang seperti sosiologi itu. gitu. Iya, dihubungkan dengan sosiologi. Terus ada juga sosiolog, belajar sosiologi melalui dialog. Itu live Instagram gitu. Jadi narsum-narsumnya macam-macam seperti itu. Dan ada juga program-program yang lain, ada sosiovisual, terus ada ya macam-macam seperti itu. Dari literasi itu. Kayak gitu. Karena kan literasi itu ya bukan cuman baca, kayak gitu kan, ada banyak kan literasi budaya dan lain-lain. Iya, berarti tadi literasi bukan hanya baca, sehingga apapun latar belakangnya kita bisa terlibat di literasi ya. Seperti Bang Ares kan guru sosiologi gitu ya, ternyata bisa gitu ya Bang ya, mendekatkan ke literasi ini. Nah, menilik ke tema kita yaitu meningkatkan budaya literasi Belitung, kayaknya perlu dideskripsikan dulu nih bagi Bang Ares literasi sendiri itu seperti apa gitu kan, walaupun tadi udah di spill sedikit ya gitu, tapi boleh dijelaskan enggak Bang nih menurut Bang Ares seperti apa literasi? Iya, kalau secara basic memang di awal itu banyak yang mengartikan literasi itu terkait dengan baca tulis, namun artinya pada saat ini dengan definisi-definisi yang ada, memang literasi itu bisa berarti kemampuan seorang itu untuk mengolah informasi sehingga apa yang kita peroleh itu ternyata tidak boleh kita telan mentah seperti itu. Tidak boleh ditelan mentah seperti halnya kita berpikir biasa gitu ya sepertinya. Tapi harus ini benar atau enggak infonya, jangan-jangan hoax kayak gitu. Jadi ya ketika orang memiliki kemampuan literasinya baik, nah mereka juga akan bisa mendapatkan informasi yang tepat dan akurat serta ketepatan data yang valid seperti itu. Oke, berarti
di Belitung sendiri gitu, apalagi tadi jadi penggerak literasi ya gitu, jadi fasilitator gitu ya literasi di Belitung atau di Sumatera, regional Sumatera ini, apa yang Bang Ares temukan gitu? Mungkin fakta-fakta di lapangan gitu terkait tingkat literasi di Belitung sendiri atau apa mungkin sesuatu yang menarik? Iya, kalau ini literasi, karena literasi ini banyak iya, ya. boleh versi Ya, Bang tapi Ares mungkin aja. kalau lebih ke baca tulis kali ya. Boleh, boleh. Ya, karena itu berhubungan dengan pendidikan Ya. yang basic seperti itu ya. Baca tulis ya, memang kalau kita ketahui bahwa tingkat literasi itu waktu pernah di asesmen pada tahun 2002, 2022 dan sebagainya kayak gitu, ada asesmen berapa periode, memang sempat Indonesia itu menduduki peringkat yang kurang baik gitu ya dari beberapa negara, bahkan cenderung agak di belakang. Namun memang kalau bergeser ke sekarang memang lebih baik ya, karena Indonesia ataupun pemerintah sudah mulai menggalakkan gerakan literasi, ada gerakan literasi masyarakat, ada gerakan literasi sekolah dan lain-lain. Nah, jadi ya memang ada kenaikan lah seperti itu, walaupun kadang-kadang tiap angkatan itu bisa beda-beda ya, kadang bisa fluktuatif dan lain-lain, karena untuk secara nasional mungkin relatif naik, namun ketika berbicara daerah, nah itu bisa beragam. Seperti itu. Ini terkait literasi baca tulis ya gitu. Iya, untuk literasi baca tulis. Nah, kalau kamu tahu nih Bang Ares, kenapa literasi ya tadi di daerah tersendiri gitu ya, mungkin ada permasalahan tertentu yang dihadapi terutama anak-anak daerah terkait tingkat literasi baca tulis ini, apa aja tuh gitu hambatannya mungkin ya? Hambatan, ya jadi kalau di daerah itu sih masing-masing mungkin punya kendala yang berbeda-beda. Nah, artinya tapi kalau kita berbicara saat ini, apalagi daerah kita gitu ya, sekarang ini ada artificial intelligence AI, itu juga sebenarnya tantangan juga. Menulis itu seperti satu hal yang mudah, karena kita tinggal ketik promptnya. Nah, mungkin kalau yang dulu karena memang kalau baca menulis ya, kalau baca itu juga kadang-kadang ada yang suka ada yang enggak, tapi kalau menulis itu juga ya bakat juga, ada yang suka ada yang enggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya mereka senang menulis, ya itu memang kalau enggak dikasih tugas disuruh nulis, atau ya memang ada yang suka menulis. Nah, tapi kalau keberadaan saat ini terkait AI itu, kalau dikasih tugas pasti mereka bisa nulis. Karena kan dibantu dengan AI itu, yaitu salah satu tantangan sih menurut saya ya, untuk saat ini ya. Dan juga kendala bagaimana literasi menulis itu tingkat autentiknya gitu, keaslian seperti itu. Itu juga ya guru harus pandai-pandai, atau guru dosen gitu ya, harus pandai-pandai melihat bagaimana karya ini asli atau tidak. Nah, ini mungkin kurang tahu ya apakah sensitif atau tidak di masyarakat gitu ya, tapi kalau yang saya lihat itu terkait literasi baca ya terutama gitu. Kalau membaca, kalau tadi menulis, kalau membaca itu kita di daerah terbatas akses menuju buku-buku yang kita butuhkan dan ya kita inginkan untuk dibaca. Nih kalau misalnya yang ditemukan sama Bang Ares sendiri gimana tuh? Apakah memang ya benar gitu itu yang terjadi, dan apa harapannya mungkin ke depannya, atau mungkin ada hal lain lagi juga yang melengkapi dari hambatan ini? Iya, untuk akses itu sebenarnya pemerintah juga sudah ada menyediakan buku digital, ada juga, dan juga ada program-program pembuatan taman baca masyarakat, ataupun memberikan program perawatan ataupun menambah buku dan lain-lain seperti itu. Jadi walaupun memang ada kendala, tapi program pemerintah pun ya terus maju kalau saya lihat ya, karena kebetulan saya dekat dengan kantor bahasa dan teman-teman di TBM, Taman Baca Masyarakat itu. Jadi walaupun ada kendala ya, karena belum, kalau saya lihat secara statistik mungkin ya, nah itu mungkin bisa diakses sendiri di berbagai macam website, baik itu dari data Dinas Kearsipan ataupun Badan Bahasa ataupun dari hal yang lain kayak gitu. Nah itu perlu kita ketahui bahwa memang data-data yang beragam ataupun data-data yang ada, pegiat-pegiat literasi memang terus kompak gitu melakukan ekspansi ataupun melakukan kegiatan-kegiatan literasi agar hambatan-hambatan itu ya bisa diminimalisir seperti itu.
di kalangan anak-anak Bapak sendiri nih gitu ya, sebagai Pak Guru gitu ya Oh, maksudnya ya, Bang Ares, itu apakah kelihatan gitu anak-anaknya memang sekarang sedang semangat-semangatnya berliterasi, atau ya tadi dengan tantangan zaman AI dan lain-lain jadi ya biasa aja atau bahkan menurun? Eh, ini sebenarnya karena kalau sekarang ini anak-anak suka nonton video ya. Nonton video. Iya, kalau tugas-tugas malah banyak ya, mungkin hampir semua, saya pikir hampir sebagian besar gitu ya, tugas-tugas itu ada yang bikin video, mungkin di SMP ataupun di SMA kayak gitu. Eh, jadi video itu salah satu bagian media yang apa ya, menggeser literasi baca gitu. Ya walaupun saya di kelas tetap memberikan mereka tugas menulis seperti itu. Kadang dikasih tugas menulis, nanti dari tulisan itu dibuatkan videonya kayak gitu. Karena kan kadang mereka menulis nggak tahu dari mana. Tapi kalau divideokan, nah itu mereka bisa membaca, terus mungkin menghafal dan lain-lain, dibuatkan jadi video yang artinya oh ini mungkin dari AI, tapi kalau udah mereka praktekkan kayak gitu, mereka ada transfer informasi seperti itu. Dan itu pun bagian dari literasi juga ya Ya itu sebenarnya? bagian literasi Bagian juga. literasi, Gitu. oke. Pintu masuk literasi sendiri kan sebenarnya bahasa ya gitu ya, bisa Iya. dibilang ya gitu ya, Iya. bahasa. Nah ini ada isu titipan gitu ya, maksudnya ada masukan pengen dibahas terkait orang Belitung terhadap bahasa Belitung sendiri gitu misalnya, ketika sudah di luar jadi tidak terlalu dipakai misalnya gitu, atau ketika di sini ada orang luar yang tinggal di Belitung terus dia coba untuk berinteraksi menggunakan bahasa Belitung, tapi anggaplah katakanlah misalnya udah setahun 2 tahun dia bangga dan merasa dirinya orang Belitung, terus kita malah kayak apaan sih gitu misalnya kayak gitu ya. Nah itu gimana itu tanggapan Bang Ares gitu ya terkait penggunaan bahasa Belitung sendiri di kita di masyarakat Belitung ini? Iya, secara nasional itu juga memang ada datanya juga ya, ada beberapa, malah untuk bahasa daerah itu ada yang punah. Ya, Iya, gimana dari tuh? berapa ratus, dari sekitar 700 atau 800 bahasa daerah di Indonesia itu ada yang punah. Ya itu memang gara-gara ada berbagai macam faktor gitu ya, dan ada riset juga mengatakan itu ada karena faktor edukasi orang tua yang kurang, terus pernikahan dengan beda suku gitu. Jadi kan misalnya bapaknya Jawa, ibunya Belitung, tinggalnya di Sunda, di Bandung misalnya kan menggunakan bahasa Sunda. Nah, itu kan bingung mau ngomong apa. Nah, itu juga salah satu tantangan seperti itu. Ya, bahkan kalau di kita mungkin tadi dari mbaknya sudah dikatakan bahwa orang luar bangga menggunakan bahasa Belitung atau ingin gitu ya, gitu, merasa suka gitu. Tapi kadang kita yang udah di Belitung ketika keluar ini mungkin apa ke bahasa kampung atau gimana gitu kan, ada yang beranggapan seperti itu. Dan itu memang jadi fenomena gitu kan. Kebetulan di kantor bahasa juga sudah melaksanakan festival Tunas Bahasa Ibu. Jadi anak-anak itu memang diajarkan bahasa-bahasa Belitung gitu. Kebetulan juga saya merupakan salah satu tim yang bikin kamus bahasa Melayu Belitung dari kantor bahasa itu. Jadi pernah ada lomba, saya juga jurinya juga kayak gitu. Nah itu memang bahkan kebetulan saya ngebimbing Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia OPSI. Nah itu saya membahas dengan tim yang siswa itu terkait dengan atrisi bahasa Belitung. Atrisi itu penggunaan bahasa Melayu Belitung di SMA 1 Manggar. Nah jadi ini R&D, Research and Development, penelitian R&D, pengembangan. Jadi kami akan berencana membuat website interaktif di mana situ ada edukasi tentang bahasa Melayu Belitung, kamus dan lain-lain kayak gitu. Sudah ada itu atau baru dalam tahap? Kebetulan ini proposalnya udah di ACC, udah di ACC dari kementerian. Nah jadi ini waktu penelitiannya dari bulan April sampai Agustus dan sudah ada pendanaannya seperti itu. Nah jadi itu memang diseleksi. Jadi dari kami di sekolah itu ada 8 yang mengirimkan, ada yang 7 yang lolos, yang dibiayai untuk melakukan penelitian ini. Jadi nanti akan bikin website. Nah beberapa, saya juga sudah berkolaborasi dengan teman-teman gitu, ada yang budayawan dan lain-lain untuk memperkaya website ini, yang nantinya itu akan menjadi produk. Kan R&D itu harus ada produk juga kan. Nah, nanti ada
before and afternya kita lihat siswa yang di SMA 1 Manggar itu setelah ada website itu Apa yang terjadi? nilainya bagus atau enggak. Karena kami sebelumnya memang sudah melakukan studi pendahuluan. Ternyata nilai dari kosakata. Nilainya saya lupa berapa, tapi dari kami dari random gitu ya, dari siswanya ada 30 orang, itu nilainya di bawah 50. Dari skor 0 sampai 100. Itu nilainya itu 40 sekian hampir 50. Artinya kan masih di bawah 5. Itu masih kosakatanya masih kurang seperti itu. Misalnya ada yang sembrabu misalnya. Kayak gitu. Terus ada mungkin kayak rengit, itu kan biasa kan gitu ya. Kedudian misalnya kan. Tapi kan ada kosakata yang kadang di orang yang nggak tahu gitu, yang anak yang sekarang ini misalnya, kacarganya kau nih misalnya, itu kan apa itu? Kacarganya kan, bingung kan gitu, terburu-buru gitu, kayak gitu. Dan ada bahasa-bahasa yang lain, ya itu memang kadang nggak semua orang tua itu mengedukasi ke anaknya. Berarti itu salah satu upaya yang Bang Ares lakukan juga betul. Terkait literasi Belitung lah gitu literasi bahasa kasarnya, untuk bahasa daerah. Dan ada ke yang mungkin kame-kame ini gitu ya, penonton di rumah atau yang ada di sini gitu, masyarakat Belitung yang bisa diupayakan agar bisa melestarikan bahasa Melayu Belitung gitu, selain penggunaan sehari-hari atau apa mungkin gitu. Iya, saya pikir misal boleh dari podcast juga bisa, misalnya dengan podcast yang seperti ini ada hari tertentu atau 1 bulan sekali atau gimana yang memang khusus tentang budaya Belitung. Bisa bahasa, bisa kesenian dan lain-lain. Atau mungkin bisa ya misalnya Sabtu Bahasa misalnya. Jadi itu khusus bahasa. Atau bisa mengadakan lomba juga. Misalnya kan. Kadang saya lihat itu ada juga di Belitung Timur tuh pernah juga melaksanakan lomba kosakata bahasa Melayu Belitung seperti itu. Dan juga boleh mengadakan event-event kayak gitu. Misalnya cepat tepat. Ya, sekolah-sekolah bisa boleh mengadakan hal itu, atau pidato bahasa Belitung kan di kantor bahasa juga ada, tapi boleh juga tingkat sekolah mengadakan misalnya di bulan bahasa bulan Oktober. Nah, itu boleh juga mengadakan itu. Dan juga ada event-event yang lain, pidato atau mendongeng gitu, atau ngelasak pakai bahasa Belitung kayak gitu, dan lain-lain lah seperti itu. Itu bisa diupayakan. Bisa diupayakan ya. Jadi banyak inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan untuk melestarikan bahasa Melayu Belitung tadi gitu ya, Bang Ares ya. Oke, ini juga berhubungan dengan literasi nih, terkait dunia digital yang mana tadi sempat disinggung juga sama Bang Ares soal orang-orang yang kadang termakan hoax gitu misalnya. Nah, itu kan berkaitan dengan literasi. Nah, yaitu siapa tuh Bang fenomena itu terjadi? Kalau orang yang termakan hoax, ya artinya ada bukan SOP kali ya. Ada tahap yang dilewati dia ketika ia mendapatkan berita yang nggak benar gitu. Artinya ketika kita mempunyai skill literasi ataupun kemampuan literasi yang baik ataupun bagus, kita tentunya bisa melihat siapa yang share gitu ya, atau websitenya yang terpercaya atau tidak gitu, dan hal-hal yang lain yang sebelum kita tentukan ini berita valid atau tidak ya melalui proses-proses tertentu seperti itu. Berarti harus tadi secara utuh juga di ini ya. Ya itu benar, gitu, membandingkan dengan berita yang lain. Ada nggak berita yang sama seperti itu kayak gitu. Jadi ya memang faktor penting ya berliterasi itu. Berliterasi, apa itu istilahnya, literasi digital ya? Iya, literasi digital kalau berhubungan dengan dunia digital. Oke, ini berhubung lumayan banyak juga penonton di sini. Kalau ada yang mau bertanya bisa acungkan tangan gitu ya, terkait isu literasi dan terutama meningkatkan literasi di Belitung ini gitu ya. Boleh, ada yang mau mungkin? Ada, boleh silakan. Di sana gitu. Boleh silakan Pak. Oh sekarang siapa dulu nih? Oh ini ada dulu nih. Yang mana dulu? Oke silakan. Bang Ares, ya, makasih yang datang ke sini. Sebenarnya aku tertarik dari dulu sebenarnya, karena aku juga lama di luar gitu, di luar negeri gitu. Jadi
bahasa Belitung tuh lah sempat hilang, cuma sekarang tuh lana apa nama lana mudi pula gitu. Cuman kan kita sekarang nih banyak, kalau bisa sebut banyak, pernah kehilangan sosok misalnya kayak Bang almarhum Bang Fitro gitu. Dulu tuh aku belajar bahasa juga dari literasi buku dia, kayak buku Republik Leka gitu. Pertama pertanyaan aku adalah, ada ke suksesor atau regenerasi dari beliau ini sekarang untuk menciptakan buku literasi Belitung seperti itu? Yang kedua, saat aku membaca buku yang Bang Fitro ini, ada kesulitan tertentu untuk mengartikan bahasa-bahasa itu gitu. Ya, bahasa Belitung itu kalau kita baca di buku itu kesulitannya luar biasa gitu. Aku lebih baik ngerti bahasa Inggris daripada ngerti bahasa itu. Jadi mungkin bagi sebagian anak lebih baik mendengarkan daripada membaca, karena emang ada level kesulitan yang bisa dibilang extraordinary lah. Jadi emang butuh bimbingan, emang butuh guru untuk di situ. Menurut pengalaman Bang Ares gitu, ada cara untuk memahami emang literasi misalnya buku atau sekedar jurnal apa, untuk mempermudah aku terutama untuk mengerti, oh yang dibahas bahasa Belitung seperti ini. Karena kadang-kadang ada pakai koma, ada pakai ki, ada pakai itu gitu kan. Dan aku tidak punya, untuk sekarang ini setelah Bang Fitro udah ada, itu udah tidak punya lagi sosok untuk bertanya di titik seperti itu. Pertanyaan aku di titik seperti itulah, adakah, ya mungkin sekarang aku kenal ada Bang Ares kan, bisa bertanyakan dia, cuman ya pertanyaan aku dua itulah sebenarnya. Oke, terima kasih Bang Rizal ya. Ya, Bang Rizal gitu ya, terkait tadi regenerasi suksesor dalam pelestarian bahasa Melayu Belitung, dan yang kedua tadi terkait literasi atau memahami informasi berbahasa Melayu Belitung, dan memang itu juga kami rasakan juga gitu ya. Boleh mungkin silahkan tanggapannya. Iya, terima kasih Bang. Kayaknya kita kenal Bang ya. Iya. Iya, jadi kayak ya, terima kasih Bang. Jadi sebenarnya saya juga merasa kehilangan dengan Bang Fitro Rozi ini, karena saya masih perlu banyak belajar dengan beliau, dengan umur beliau yang mungkin sekitar 54 55 waktu itu kan. Dan juga kebetulan beliau sama juga juri juga waktu itu di Festival Tunas Bahasa Ibu, Kantor Bahasa Babel. Jadi termasuk beliau itu tuh sangat detail gitu ya, ilmu tentang fonetis, terus kebahasaan kayak gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang pengen saya tanyakan serius gitu dengan beliau. Cuman mendengar beliau meninggal waktu itu kan, jadi saya waduh, saya juga bingung mau bertanya dengan siapa. Seperti itu, yang mungkin lebih secara ilmiah begitu ya, karena beliau memang basis referensinya juga terukur gitu ya, memang ada gitu. Karena kan kalau kita ke orang-orang tua ya kadang apa ya, secara sejarah mereka juga kadang-kadang ya dari mendengar saja gitu. Tapi kalau beliau tuh tahu gitu, ini tuh sejarahnya kayak gini, kenapa ini tuh kayak gini, ya ini tuh seperti ini, Referensinya luas ya akulturasinya kayak gini, ini tuh ada yang datang kayak gini. Nah kalau ditanya suksesor siapa seperti itu ya, nah ini kalau yang mendekati beliau ini saya belum bisa merekomendasikan siapa begitu ya, karena memang ada teman-teman yang budayawan juga seperti itu, kayak mungkin yang agak lebih dekat, tapi kalau untuk kebahasannya saya kurang paham siapa. Tapi kalau dari sisi kesejarahan itu ada Bang Ian Sancin, ya seperti itu. Ada kalau di apa ya, seumuran saya yang nggak jauh beda itu ada Bang Iqbal Saputra. Itu mungkin saya pikir kebahasan ataupun kosakata bahasa Melayu Belitungnya itu agak lumayan banyak gitu. Dan Bang Iqbal juga lagi sekarang sedang riset juga tentang suku Melayu. Seperti itu, saya juga banyak diskusi gitu. Bagaimana kok bisa apa namanya, suku Melayu itu dari mana, bahasanya kok bisa masuk ke Belitung dan lain-lain lah seperti itu. Itu juga menarik juga. Nah, tapi ketika ngobrol dengan Bang Fitro Rozi itu lebih teknis dia. Lebih teknis kebahasaannya kayak gitu. Jadi terkait dengan hal yang satu lagi tadi ya, yang kedua terkait dengan bagaimana kita mengakses
ataupun memahami bahasa Belitung secara tertulis itu ya. Iya, betul. Ya, itu kalau nggak salah saya, tapi yang saya tahu itu ada satu website, itu orang Kampit kalau nggak salah. Ada komunitas gitu ya kalau saya lihat. Tapi memang untuk bahasa Belitung sendiri ada yang berbeda-beda. Iya. Ada yang pakai Q belakangnya. Iya. Itu T, Q. Itu kalau nggak salah itu berdasarkan ada referensinya tahun berapa gitu, udah diteliti kayak gitu. Bahasa Belitung itu pakai Q. Ada juga kalau yang sekarang itu yang nulis kadang biar mudah pakai K ya. Itu T pakai K. Tapi ada yang pakai tanda petik kan? Iya. Nah, tanda petik seperti itu. Tapi kalau di kantor bahasa kalau saya lihat karena Bang Pitro juga yang terlibat salah satu di sana ya. timnya juga gitu kan, karena pernah terhubung dengan beliau juga di proyek itu. Jadi untuk beberapa kosakata itu memang sekarang ada apa ya? Apa ada perubahan ataupun seperti apa gitu. Jadi kebetulan saya juga ada bawa kamusnya juga, kamus bahasa Melayu Belitung nanti ada di belakang kayak gitu. Itu yang pakai QQQ itu tuh udah ada beberapa enggak lagi gitu. Nah, itu kalau secara kesejarahan atau bagaimana perubahan struktur di kebahasaan, karena kan saya walaupun literasi tapi bukan fokus ke bahasanya gitu ya, bukan ahli bahasa seperti itu. Nah, jadi ya itu atau ada pertemuan atau ada munas atau ada apa gitu ya, atau ada rakornas gitu ya, mungkin menyepakati ada beberapa perubahan, bisa jadi seperti itu. Itu menyepakati perubahan gramatikal seperti itu ya, grammar di dalam bahasa daerah seperti itu. Jadi dari pemerintah itu kan kayak ada seperti ini gitu, kayak ada perbedaan. Kenapa enggak dijadikan muluk gitu di sekolah biar satu frame lah? Mungkin generasi kita ke atas ini akan ada perbedaan, tapi ke bawah usahakan tidak akan terjadi itu lagi. Misalnya di sekolah lah, misalnya kayak apa kayak gitu sih. Oke, mungkin itu isu baru. Jadi apakah di sekolah akan ada gitu ya pelajaran bahasa Belitung yang biasanya kan dimuluk tadi ya mungkin, atau gimana gitu? Iya, menarik ini. Beberapa pemerintah daerah, kalau saya lihat ya dinas pendidikan, termasuk kantor bahasa juga sudah menyusun modul dan lain-lain terkait dengan bagaimana konten bahasa ataupun konten Belitung itu dijadikan mau disiapkan itu menjadi bagian dari kurikulum. Nah, menariknya lagi saya juga lagi memantau sebenarnya nih. Tadi saya lihat berita di Kepulauan Riau, Karimun, dia sudah ada mulok bahasa Melayu. Nah, seperti itu. Dan saya juga menarik juga nih. Nah, mungkin teman-teman, mungkin adik-adik ataupun siapa gitu yang ingin berkuliah, ada salah satu kampus swasta dia punya program studi, dia ngeklaimnya dia yang pertama gitu, pendidikan bahasa Melayu, itu ada di Riau. Nah, karena kan kalau kita ingin menyusun kurikulum itu harus ada ahlinya, nggak boleh sebasing kalau kata orang Belitung, nyusun. Tapi kan kalau mereka ya mungkin karena rumpun bahasa Melayu ini kan banyak kan, ada Bangka, terus ada Belitung, terus ada Palembang dan lain-lain gitu, ada banyak kayak gitu. Nah, itu kalau kita walaupun kalau mungkin ada adik-adik gitu ya, atau kakak-kakak yang ingin berkuliah, kalau misalnya mereka berada di sana atau berkuliah di sana itu sudah karena kan rumpunnya Melayu gitu, mungkin nanti bisa spesifik skripsinya seperti itu. Kalau udah banyak baru bisa, karena kan harus ada ketersediaan tenaga pengajar juga kayak gitu. Kalau nanti orangnya random, nah ya mungkin dia ahli bahasa, tapi kalau secara kependidikannya nggak kena juga, nggak tepat juga ini. Seperti itu. Saya juga lagi mempelajari juga sih itu. Saya mengamati karena saya nge-follow prodi mereka, ternyata mereka nge-follow balik saya gitu. Jadi saya mau lihat mereka ada kemah budaya, ada apa, gitu, keren sekali. Juga ya, jadi mungkin itu bisa juga nanti untuk prepare terkait revitalisasi bahasa daerah gitu ya. Itu bisa diupayakan. Berarti kalau bisa disimpulkan untuk mempelajari, memahamkan bahasa Melayu Belitung sendiri by text itu lebih banyak apa ya, mendengarkan tutur lisan dari yang senior kita ya paling. Iya, kalau yang teks apa? tadi ya, itu memang nggak mudah ya itu ya. Saya pernah karena ada Bang Pitro, dia bikin modul juga bersama tim gitu. Saya pernah baca cerpennya dia, memang sulit itu memang lebih enak
ngedengar gitu ya. Iya. Kalau dibaca itu ini ada agak nyanggat gitu Bang ya, Iya. agak tersandung, banyak polisi tidur gitu ya. Mute gitu. Apa ini kayak gitu. Tapi sebenarnya kita bisa itu karena terbiasa Nah, sebenarnya. terbiasa digunakan Ya, sehari-hari. kalau kita biasa nulis sebenarnya enggak juga gitu. Ya. Saya juga lagi mencoba-coba juga. Ini baru-baru wacana kayak gitu ya. Mungkin nanti kalau ada tugas saya coba nanti mereka nulis pakai bahasa Belitung seperti itu atau bagaimana kayak gitu. Biar bisa terbiasa ya, tadi ya, ya. Mungkin karena bisa tadi begitu. kita terbiasa secara lisan, jadi untuk tulisan Ya. masih kagok ya kalau orang Ya. bilang ya, masih kagok. Kita coba Iya. untuk tertulis. Siap. Gimana Bang Rizal? Masih ada tanggapan? Cukup? Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya atau pendapat? Silakan. Boleh? Bang Gia mau? Atau oh ya Pak apaan tadi? Silakan. Langalai koto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, kadang-kadang gini, iseng-iseng saya tuh sering menerjemahkan kadang pemikiran-pemikiran juga. Kadang-kadang Pak, iseng-iseng lewat bentuk tulisan Pak. Maksud saya begini Pak, bagaimana cara agar tulisan itu bisa bahasa memancing, terlalu berlebih ya, menarik, halus gitu ya, memantik lah Pak ya, biar terjadi diskusi gitu Pak, baik itu di medsos begitu. Karena begini saya amati, saya dulu sering menulis juga Pak ya, ketika saya pernah ngurus pemilu, urusan pemilu, saya bekerja misalnya di desa, nulis desa. Mengapa begini kadang menurut Bapak fenomena budaya literasi lah saya. Mun kepanjangan kata te kini dak dikanok maca. Tulisan teh Pak ya. Mun kan kependekan kata orang bukan kata orang teh mun bahas di Facebook biasa Pak ya. Itu dak memancing gitu untuk terjadi kata orang literasi atau referensi gitu Pak dari berbagai sumber gitu bacaan. Jadi maksud saya fenomena ini menurut Bapak, karena Bapak juga sebenarnya menurut saya basic sosiologi ya. Nah, ini mungkin berhubungan juga ya dengan kebudayaan begitu Pak ya. Nah, apalah penyebabnya begitu Pak Guru. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Afan buat pertanyaannya ya. Oh, mau nambahin atau dijawab dulu? Atau ada yang mau ditambahin? Boleh? Boleh silakan. Oh, dikali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren menurut aku ya. Masalah literasi walaupun aku sendiri tidak paham sebenarnya tadinya. Literasi itu aku tahunya cuma ngebaca gitu. Ternyata bukan. Jadi cara kita menelaah apa segala macam tadi kan. Iya. Itulah. Nah, setahu aku selama ini literasi itu budaya membaca gitu. Nah, kita kan orang Belitung ini kan kebanyakan kita ini budaya tutur sebenarnya. Ya, budaya tutur. Jadi dengarkan cerita. Karena kan tipe-tipe orang tuh kan ada dapat membaca, akhirnya jadi kutu buku banyak-banyak tuh kan. Ada orang tuh cuma mendengar aja ya, tapi paham gitu loh. Ya, langsung ngerti gitu. Ada dua-dua dapat diterima dia. Nah, aku sebenarnya bukan ke arah situ. Makanya maaf kalau aku agak ngacau nih nanya. Aku cuma sepakatkan abang ini tadi. Bang siapa ya? Bang Rizal. Jadi kita itu bisa jadi kalau misal macam gini terus kita tidak ada muatan lokal untuk bahasa Belitung, lama-lama hilang 5 tahun lagi itulah payah dengar bahasa Belitung. Karena anak aku sendiri, anak buahku sendiri lahir dan gede di sini.
dia tidak ngerti bahasa Belitung itu, tidak banyak tidak ngerti gitu. Nah, kalau udah ada nyakap kan akhirnya lama-lama hilang. Makanya usulan itu bagus lah untuk sekolah. Jadi siapa tahu dengan adanya acara ini muatan lokal itu bisa dipercepat lah. Ya, amin. Nah, abang ini sendiri ngerti bahasa Belitung, ngerti cakap Belitung, tapi begitu dimaca tidak pandai. Bingung dia nak ngerti kan. Nyakap kayak apa gitu kan. Kalau ngeliat tulisan gitu kan, dia lebih mudah untuk mendengar. Bukan hanya bola wajah, itu kan tadi salah satu contoh aja. Aku pun gitu juga. Karena kalau kita baca tulisan itu kadang-kadang kita tulis tuh macam misalnya kecap. Bisa kecap, rasa kan bisa kecap. Kalau kita tidak ngelihat sambungan, kita tidak tahu apa yang maksud. Ya kan? Apa ke rasa lidah kita dari kecapan. Nah, jadi harus baca kan. Nah, itu. Jadi mungkin dengan ada muatan lokal tuh, kalau ini maca gini gitu loh. Saya lama-lama karena muatan lokal dipaksa biar itu untuk ngerti gitu loh. Sehingga harapannya kelak bahasa kita ini tidak hilang. Itu. Itu aja Bang Aris. Iya Bang Aris. Terima kasih, Pak. Yo, kalau ada kurang berkenan aku minta maaf. Nggak Yo, apa-apa, Pak. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti lebih ke menguatkan ya tadi ya terkait ide soal mulok tadi gitu supaya bahasa Melayu Belitung tidak termasuk ke dalam bahasa yang punah tadi yang dibahas oleh Bang Aris ya. Mungkin kalau balik lagi pertanyaan Pak Afan tadi terkait cara menulis ya, karena kebetulan Bang Aris juga kan tadi backgroundnya menulis ya, menulis opini, buku dan lain-lain. Jadi gimana tuh Bang cara tips and triknya biar tulisan kita menarik, memantik dan dibaca gitu ya oleh para pembacanya juga mudah dipahami. Ya, terima kasih Abang yang sudah, Abang apa Bapak nih ya? Abang aja lah biar lebih ya kena ininya. Makasih Bang sudah bertanya. Iya, memang untuk menulis itu harus kita menulis gitu ya agar orang masyarakat tertarik. Memang salah satunya yang bisa memantik itu adalah judul. Judul. Ya, judulnya harus eye catching. Mudah ditangkap mata kayak gitu, bisa menimbulkan kontroversi seperti itu, bisa bertanya gitu, terjadi misalnya fenomena bunuh diri misalnya ya di kalangan anak SMA, fenomena bunuh diri di kalangan anak SMA, benarkah, tanda tanya, benar ge? Nah itu bisa juga. Atau menggunakan isu-isu populer saat ini itu juga yang lagi viral gitu dihubungkan. Ya kayak gitu. Itu salah satu yang mematik. Kadang juga kalau judul udah bagus, memang kalau kepanjangan juga ya ini tips juga sih untuk yang nulis. Kalau nulis jangan kepanjangan juga sebenarnya. Kalau yang ya apalagi kalau berbicara generasi saat ini, mereka itu kalau nggak salah saya ada risetnya juga, anak sekarang itu malas baca, dia suka baca yang pendek-pendek gitu, karena terpengaruh dengan media sosial. Iya, apa sih attention span? Iya, kayak gitu, udah mulai malas gitu. Bahkan kayak kalau video itu, kalau saya ada penugasan video gitu, mereka bikin video 15 menit itu dulu udah sedang gitu. Kalau sekarang itu kepanjangan 15 menit. Cukup 1 menit. 1 menit, 2 menit, 3 menit kayak gitu. Iya, sekarang udah. Ya karena ada pengaruh dari beberapa media sosial gitu ya yang pakai reels yang berapa detik, 5 detik pertama itu menentukan. Hook ya katanya. Ya kalau bagus diteruskan, kalau nggak bagus malas. Ya skip. Dan itu juga secara tidak langsung bisa berpengaruh terhadap kepribadian anak juga. Maka ada yang anak sekarang tuh mudah bosan. Ganti. Seterusnya nggak sabaran juga. Kalau anak zaman-zaman mungkin ya generasi milenial gitu ya, yang nunggu film Sabtu Minggu gitu kan, dengan sabarnya nonton menunggu Doraemon dan lain-lain gitu, hanya ada di Sabtu Minggu. Nah itu memang secara kepribadian mereka bisa memiliki sifat yang lebih sabar gitu. Kalau anak sekarang itu kan mau instan, seperti mie instan gitu, pengen cepat pengen cepat terjadi kayak gitu. Padahal semuanya harus by proses kan kayak gitu. Ya tapi ya itulah salah satu tantangan sih bagi orang tua sekarang dan juga para bapak ibu guru seperti itu. Nah terkait dengan yang mematik yang tadi, memang
bagi para penulis seperti itu, jangan berhenti untuk menulis, karena walaupun anak yang sekarang itu banyak menonton, tapi tetap masih ada orang yang suka baca, Iya, kayak betul. gitu. Dan juga bagi bapak ibu guru juga harus mengkondisikan atau membuat bagaimana mereka itu harus bisa mengkaji suatu tulisan gitu ya, seperti itu. Jadi harus dibiasakan gitu, seperti itu. Kayak gitu, karena memang akan terjaring secara alami sih seperti itu. Kalau yang nggak suka baca, ya khawatirnya ya kedepannya mereka ya terdampak lah seperti itu ya, apa ya kurang informasi seperti itu dan lain-lain kayak gitu. Atau justru dengan video-video atau di konten-konten di media sosial itulah yang akhirnya bisa memicu mereka untuk punya ketertarikan membaca, atau Itu bisa juga, jadi kan ya. nah, itu bisa juga. Tapi kadang-kadang kalau anak sekarang itu kalau bikin video tuh public speakingnya agak lebih bagus gitu ya kalau saya lihat dibanding anak-anak zaman-zaman kami mungkin kayak gitu. Jadi mereka udah biasa ngevlog, ketika beri tugas untuk bikin video, mereka udah public speakingnya udah baiklah teman-teman, udah udah luwes gitu ya. saya SMA nggak kayak gini kayak gitu ya. Nah, ternyata mereka udah bisa unggul di situ. ya udah terbiasa Nah, kan, gitu. maksudnya itu kan kayak mereka public speaking gitu bagus. Kan ada bahan nih untuk mereka bicara, kan pasti membaca juga kan. Iya pembacanya. betul, Nah, betul. mungkin akhirnya dengan tugas itu akhirnya memantik mereka untuk menggali lebih dalam agar bahan bicara mereka lebih Iya. bagus gitu. Ya, salah satunya memang kami Bapak Ibu guru juga memang memikirkan hal yang sama yang seperti itu. Jadi tugas itu bukan hanya tulisan yang dikumpul, tapi bisa dipresentasikan. Bahkan juga kalau misalnya terkendala waktu, bisa dibikinkan video. Artinya mereka ya kalau misalnya mempresentasikan tetap harus baca juga, Iya, betul. harus cari referensi juga, kayak gitu. Oke, itu berarti kreativitas seorang guru di zaman now ya katanya. Iya Bisa itu dibilang. penting sih, kalau menurut saya itu penting. Oke. Iya. Kalau tadi yang disinggung sama Pak Bambang ya tadi ya terkait yang mulog tadi gitu tentang pelestarian bahasa daerah, itu dari fenomena sosiologinya, kan tadi beliau sempat menyinggung hal itu, ya itu gimana tuh tanggapan Bang Ares? Terkait yang penggunaan bahasa Belitung yang masih ada hubungan dengan Bang Rizal tadi ya. Wah, iya betul. Iya ya kayak gitu. Ya Mungkin ada penyebab tertentu kalau dari sudut pandang sosiologi terkait dengan atrisi atau pengurangan atau Ya, penurunan bisa jadi. bahasa Belitung itu ya. Jadi ya seperti yang saya udah paparkan ataupun jelaskan sedikit mungkin tadi, ya ada beberapa penyebab kenapa memang bahasa Belitung mengalami penurunan ya, karena kami sudah studi pendahuluan juga ya, memang terjadi gitu di SMA 1 Manggar. Itu baru satu SMA. Nggak tahu mungkin kalau di SMA lain yang di Kabupaten Belitung, belum lagi nanti SMP dan SD. Nah, kami baru ngambil satu contoh di sekolah kami, itu dari kosakata misalnya kayak gerago. Nah, itu apa gerago ya? Nah, kayak gitu. Dan juga ada kosakata yang lain kayak gitu yang mereka banyak yang nggak tahu kayak gitu ya. Jadi ya terkait dengan hal itu memang penting sih kita berkolaborasi. Kalau Ki Hajar Dewantara bilang itu ada tripusat pendidikan. Jadi keluarga, sekolah, masyarakat itu memang harus bersatu padu. Kurang baik kalau hanya dari satu sisi, misalnya hanya sekolah saja tapi orang tua di rumah enggak, atau masyarakatnya enggak, kayak gitu. Jadi memang itu kayak tripod, seperti misalnya tripod. Kalau dia cuma satu kaki, iya timpang. iya jatuh gitu. Dua kaki, ya enggak berdiri kokoh. Nah, minimal 3 kaki. Yang keluarga, ada sekolah, terus juga masyarakat. Ini harus terintegrasi dan harus bersatu padu untuk menguatkan agar bahasa Belitung itu, ya ini kan salah satu misal, ini kan podcast, ini kan masyarakat jatuhnya. Dia ada konten tentang bahasa Belitung gitu ya, bagaimana revitalisasi ataupun bagaimana penguatan ataupun enkulturasi bahasa pembudayaan kayak gitu, biar yang nonton gitu kan, apalagi sampai FYP dan lain-lain gitu. Bahkan sekarang kalau saya lihat ada beberapa konten kreator yang juga memang kontennya itu tentang bahasa Belitung. Ada kalau saya lihat, bahkan ada yang rekan juga di Belitung Timur, dia udah dapat juara 2 di ASEAN. Karena dia konten kreator bahasa Belitung. Ya, itu salah satu rekan juga di sana. Ada juga yang kalau nggak salah dia itu pernah bujang tapi Dayangnya ya. Dayang Belitung. Iya, itu kebetulan kakak kelas saya Kakak di kelas. Semansa. Saya juga nge-follow dia. Dia pernah tinggal di Bangka, dia pernah di Belitung juga. Nah, jadi dia ya bahasanya dia bahasa Bangka Belitung gitu. Ada juga kalau saya lihat tuh walaupun kontennya kocak, ada siapa itu ya, mungkin apakah masih seumuran yang
di TikTok itu ada yang Melayu Belitung. Oh, iya, itu Tapi juga. dia kocak gitu. Tapi dia pakai bahasa Belitung gitu. Nah, gitu. Itu sebenarnya berarti upaya yang inovatif ya untuk Ya. melestarikan bahasa Ada juga Belitung yang ya. cewek itu siapa itu namanya ya? Yang apa Gisel kalau nggak salah ya? Gisel, iya. Nah, itu Dia ya. juga suka. Ya, kalau nggak salah kan, acting gitu. saya ngikutin juga gitu. Iya, Oh, iya, oke. Oh, ini yang ada juga yang di luar negeri itu. Yang di Ibu luar siapa itu ya? negeri. Ya, dia ada bikin konten. Dia tinggal di luar negeri, orang Belitung lah. Orang Belitung. Nah, itu dia belum- kontennya ngajarin anaknya bahasa Masa Belitung. ya bahasa Belitung juga kayak gitu. Jadi saya lihat, oh ada kayak gitu. Dan ya banyak juga yang viral gitu kan. Iya. Kayak gitu. Makin banyak boleh juga kalau misalnya sekolah bikin lomba konten kreator bahasa Belitung itu kan juga Oh salah iya, satu itu juga ide menarik ya, ya. upaya kayak gitu. Betul, betul. Misalnya apa kantor bahasa atau dinas pendidikan atau siapa gitu bikin lomba konten kreator gitu dalam beberapa jangka waktu mereka harus beberapa minimal video gitu dan memiliki feedback yang banyak Boleh. gitu. Itu boleh juga misalnya ya. Benar. Kalau misalkan kalau anak muda lihat tulisan malas. Ya rekan sesama mereka yang peer group yang teman-teman sebaya itu yang harus mengedukasi mereka kayak gitu. Itu boleh juga sih menggait konten kreator agar bikin konten kayak gitu. Iya, berarti Ya. itu upaya-upaya baik ya yang harus kita apresiasi gitu Iya, ya, karena di betul. luar sana banyak yang mengupayakan dan bikin ini ya, Bang, apa namanya, bikin kita bangga jadi orang Belitung dengan bahasa Melayu Belitung, karena ya mungkin tadi gitu fenomena sebelumnya ketika lah di luar malas bercakap bahasa Belitung, mungkin disangka bahasa kampung gitu. Iya, Tapi iya, ternyata iya. orang sampai ke luar negeri pun masih bangga Iya. untuk Ada yang di Jepang malah mengajarkan, gitu. ada yang di Jepang. Ada yang di Jepang, Bang. Saya pernah lihat dia terlintas di TikTok. Dia orang Belitung tapi dia bikin konten tapi pakai bahasa Belitung di Jepang. Oh, Saya lupa menarik. namanya. Oh, Tikung. Ada ya? Kayak gitu saya lihat. Ya, oh ada ya orang dia kontennya bahasa Belitung Iya, gitu. Banyak ya. Ya, Banyak, kayak gitu. banyak. Salah satunya dia yang bikin konten itu pakai bahasa Belitung. Nah, itu dia. Kayak gitu. Itu bagus sih sebenarnya. Ya, untuk era saat ini ya yang digital gitu. Mau di luar aja pada bangga membuat konten-konten seperti itu, harusnya kita yang di Belitung lebih ini lagi ya, lebih menunjukkan diri lagi gitu, jati diri kita Iya, sebagai betul. orang Belitung. Oke, ada lagi mungkin yang mau berdiskusi dengan Bang Ares terkait ini ya, meningkatkan budaya literasi Belitung. Ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan? Kita bedah. Ada? Mau? Ada? Sudah? Tidak ada? Terkait itu ya, tidak terasa ya, sudah 1 jam lebih ya, kurang lebih gitu kita membahas terkait budaya literasi Belitung. Jadi Bang Ares gitu, kalau misalnya kita kembali lagi ke budaya literasinya ini gitu ya, cara atau upaya apa nih yang mungkin bisa dipraktikkan oleh semuanya gitu ya untuk membudayakan literasi apapun itu tadi ya, literasi baca tulis dan tadi mungkin digital, ada lagi numerasi dan lain-lain gitu ya. Itu apa menurut Bang Ares? Iya, saya lebih ke yang apa yang sudah saya katakan tadi. Salah satu tokoh pendidikan kita, Menteri Pendidikan pertama K. Jardewantara, 3 komponen penting kita di dalam hidup bermasyarakat, keluarga, sekolah, dan masyarakat itu sendiri memang harus berkolaborasi seperti itu. Jadi artinya kita tidak bisa membudayakan literasi, baik itu literasi baca tulis ataupun literasi bahasa daerah hanya pada satu aspek seperti itu. Semuanya harus bekerja sama. Secara polanya ataupun sistemnya ya sama, apapun yang ingin kita pelajari, yang ingin kita edukasi ataupun karakter misalnya dan lain-lain kayak gitu ya memang harus bersatu padu ketiga ini. Kayak gitu, dari keluarga biasanya mungkin kalau saya kebetulan saya juga sudah punya anak juga gitu kan, saya juga bertanya gitu kepada senior, bapak kok anaknya hebat sekali gitu, kok bisa kuliahnya di sini, di universitas ini bisa sampai ke luar negeri, dulu bapak ngajarinya gimana? Oh saya tuh sering bawa dia ke toko buku, saya praktekkan, benar rupanya kayak gitu. Oh iya ya, karena semakin kita sering membawa dia kepada lingkungan tertentu, nah itu dia akan mudah beradaptasi ataupun dia akan terpengaruh dengan lingkungan itu, seperti itu. Jadi membangun budaya literasi itu dari rumah ya? Iya, dari rumah, dikuatkan di sekolah, kayak gitu. Dan masyarakat pun juga harus mendukung kayak gitu. Baik itu bisa ada komunitas-komunitas tertentu ataupun
pentingnya peran leader saya pikir ya peran leader baik itu misalnya kepala desa ataupun yang berada di pemerintahan, nah itu juga harus peka terhadap hal-hal yang urgent gitu, yang penting gitu di sekitar kita. Oh ini penting kayak gitu. Bagaimana kita meningkatkan atau mempertahankan? Oh ini nih sangat krusial sekali gitu, perlu ditingkatkan. Nah, itu sih saya pikir peran pemimpin itu juga sangat penting gitu. Karena mungkin ngomong tadi terkait peran pemimpin gitu, ada harapan tertentu enggak mungkin untuk para pemimpin terutama di Belitung lah gitu ya terkait literasi ini dari Bang Ares. Ide mungkin sesuatu hal yang menarik. Iya, untuk para pemimpin mungkin dari pemimpin dari yang bawah di keluarga sampai pemimpin yang paling tinggi di kabupaten misalnya ataupun di provinsi, saya berharap literasi ini bisa terus berjalan. Artinya perlu sinergi antara kesemuanya dan perlu juga kita mengetahui bahwa pentingnya keluarga, sekolah dan masyarakat itu menjadi satu keterpaduan. Nah, ketika kita berbicara program seperti itu, kita juga harus mampu juga mendengarkan pendapat gitu ya, apa yang penting atau apa yang perlu dilaksanakan. Nah, jadinya apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi hal yang perlu kita perbaiki itu juga bisa ya ditingkatkan gitu ya untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Apa saja sih sebenarnya itu kayak gitu. Kita harus peka terhadap isu-isu terkini kayak gitu. Walaupun kadang orang pikir bahasa itu apa sih? Agak kurang ya mending ekonomi gitu kan yang lebih ini atau apa kayak gitu. Tapi ya itu salah satu jati diri kayak gitu. Bahasa itu kan atau budaya itu kan salah satu jati diri kita. Bahkan Indonesia itu terkenal dengan negara yang multikultural kayak gitu. Jadi kalau kita merasa kehilangan ataupun kita tidak peduli dengan satu bahasa ataupun suku sehingga itu mereka sedikit demi sedikit itu tereliminasi ataupun tergerus gitu ya, berkurang, yaitu ya kekayaan kita sebagai masyarakat yang plural itu ya jadi kurang bagus gitu ya kayak gitu. Kayak gitu. Ya peran pemimpin sih penting sih kayak gitu. Ya, mendengarkan pendapat-pendapat ataupun mendengarkan bagaimana permasalahan yang ada. Oh, kita tuh sekarang saat ini butuhnya ini. Oh, kita tuh ini. Nah, kayak gitu ya. Kita kalau sudah tahu, kita bisa bikin tim gitu seperti itu yang khusus di bidang itu. Sekarang ada permasalahan bahasa. Nah, siapa yang bisa mengatasi masalah bahasa ini? Siapa ahlinya? Minta tolong. Coba kita bikin ini, bagaimana programnya? Apakah itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang kayak gitu. Seperti apa? Harus disiapkan seperti itu. Itu sih kalau menurut saya. Oke. Terakhir boleh. Tanya. Oh, ada. Silakan. Oh. Saya kan dulu suka menulis juga, ya. Tapi saya nggak pernah lolos. Saya pernah ngirim ke beberapa majalah tapi nggak pernah lolos. Mungkin bahasanya jelek atau apa. Terus saya pun waktu saya baca lagi, memang bahasanya nggak terlalu bagus ya. Tadi sampaikan kan Mas tadi bilang bahwa pakai bahasa Belitung lah. Soalnya ini kini penonton kita ini agak-agak rajin marah kalau pakai bahasa Indonesia. Oh gitu. Okay. Pakai bahasa Belitung aja kata. Nah, gini. Masuk gini. Dulu aku nulis tuh pakai tulis tangan nih. Kemudian gini. Apa Mika tadi nyebut bahwa tulisan pertama adalah terima dari majalah tulisan kedua dan seterusnya. Terus Mika nulis fiksi enggak? Fiksi ada. Ada. Nah, gimana atau gini, contoh gini, misalnya kan sekarang kalau nulis macam Pak Apan tadi kan nulisnya kan mungkin bukan fiksi ya. Oke. Tidak terlalu non fiksi ya. Tidak terlalu banyak orang suka ya. Tapi kalau fiksi macam ada novel-novel yang di YouTube tuh di Facebook tuh kan panjang tuh, tetap aja orang suka tuh baca tuh. Walaupun kadang ada yang aneh-aneh kan isinya. Nah, gimana supaya setiap kalimat atau setiap paragraf yang kita punya itu menarik, itu artinya gitu. Setiap paragraf yang kita punya untuk ketika nulis fiksi itu tetap orang tuh makin penasaran. Oke. Ada punya tips tertentu mungkin? Oke. Spesifik terkait menulis fiksi. Fiksi. Ya, Pak, ya? Oh, ini fiksi ya? Suka fiksi ya? Ya, terima kasih Pak. Kalau yang fiksi ini ya sebenarnya ya ada
dia kayak menulis di non fiksi itu kan memang ada triknya juga gitu ya, dari judul dan lain-lain. Nah, termasuk juga yang fiksi itu kebetulan saya juga sedang menulis, saya sedang mau menyelesaikan gitu. Ada kumpulan bunga rampai puisi kayak gitu. Ada judulnya Blitong Puake. Nah, itu sedang mau saya selesaikan, hampir selesai. Itu fiksi. Ada 70 puisi, 35 itu bahasa Indonesia, 35-nya puisi bahasa Blitung. Kayak gitu, seperti itu. Nah, cuman kalau terkait dengan penulisan fiksi ini, kebetulan saya untuk kedalaman gitu ya, ataupun karya terkait dengan fiksi ini belum terlalu banyak seperti yang non fiksi kayak gitu. Tapi dari fiksi ini juga ada beberapa hal yang Bapak tanyakan kan agak mirip gitu ya dengan yang tadi. Bagaimana bisa memantik orang agar membaca lebih dalam. Ya memang salah satunya itu bisa, kalau itu bagus itu biasanya dilihat dari siapa penulisnya. Kalau yang nulisnya siapa penulisnya. Kadang walaupun dia tuh nggak bagus, kadang tuh ada orang tuh kadang penulis hebat, tapi karena dia udah biasa menulis, udah dicap bagus, karena dia udah nama besar, bisa bagus, bisa dilanjutin. Ada juga. Yang kedua, kita bisa berkolaborasi dengan penulis yang hebat itu. Kita ibaratnya belajar sama dia kayak gitu kan, biar nanti bagaimana melihat suatu tulisan itu bisa menarik, apakah itu di ide awalnya, di kalimat yang gagasan yang utamanya kayak gitu, ataupun juga penggunaan gaya bahasa itu juga bisa, atau permainan kata-kata, penggunaan majas misalnya kayak gitu. Nah, kalau saya juga baru tahu, karena kan saya menulis itu enggak awalnya tuh enggak ada yang referensinya siapa, saya menulis saja kayak gitu dulu. Ngalir saja. Tahu-tahu sekali waktu di fasilitator literasi itu saya ketemu gitu, ada orang yang menjelaskan tentang jurnalistik sastrawi. Jadi kalau tulisan saya itu enggak formal gitu bahasanya kayak gitu. Ada bagian sastra yang saya pakai kayak gitu. Misalnya terjadi perang di Iran misalnya ya, itu bagaikan menari di lautan api. Misalnya seperti itu, menari di lautan api dengan menghilangkan kemanusiaan pada manusia. Misalnya kayak gitu ya, penggunaan bajas gitu. Itu bisa jadi yang seperti itu kalau di fiksi. Jadi dipoles gitu ya, ada. Itu bisa juga. Tapi kalau misalnya novel-novel zaman sekarang kan, contoh novel-novel yang sekarang lah, tidak terlalu banyak itu kan. Mereka lebih banyak ekspresif. Novel yang kayak sekarang lah, yang mungkin dari novel-novel yang di majalah di toko buku itu kan. Digital itu. Enggak mesti digital, ada di toko buku juga. Dia tidak seperti sastra-sastra zaman dulu seperti contohlah Siti Nurbaya atau N. Halini, Pernikahan Dini itu kan sangat berbeda. Jadi kalau misalnya kita orang tua kayak Pak Bambang misalnya mau mengarang lagi, udah nggak cocok kan? Udah bahasanya sudah beda dan audiens juga beda. Jadi nggak akan mungkin laku, maaf kata, mungkin nggak akan laku. Yeah. Jadi memang kita juga kalau nulis itu harus ngelihat zaman juga sih. Oh iya. Ya, zaman dan pasar juga kayak gitu. Kalau yang kadang kita bisa lihat misalnya siapa nih yang laku. Kita bisa membedah atau melihat bagaimana tulisan dia, bagaimana bahasa. Oh, kayak gini. Oh, itu bisa kita adaptasi gitu. Seperti itu, atau bisa kita sesuaikan. Oh, ternyata pakai bahasa-bahasa yang slang gitu ya. Itu lebih zaman now kayak gitu dibandingkan yang dulu. Karena saya juga pernah membaca, oh yang zaman dulu tuh kayak gini ya, beda gitu dengan penggunaan bahasa-bahasa yang sekarang. Ya kita banyak faktor sih sebenarnya. Ada yang memang zamannya beda karena pengaruh digitalisasi. Terus ada juga siapa yang viral gitu kan. Oh ini yang viral. Nah, jadi orang-orang yang pembaca itu pasti lihat, oh ini yang viral, coba kita baca. Oh ternyata bagus ya. Nah kayak gitu. Kadang kan pangsa pasarnya juga kita harus tahu kayak gitu. Atau ada hubungannya dengan yang tadi sempat dijelaskan terkait literasi digital kali ya Bang Ares ya, soal anak muda sekarang kalau lihat video tuh langsung skip gitu kalau nggak menarik di awal. Jadi mungkin kalimat-kalimatnya kalimat pembuka yang dibikin pendek-pendek, dibikin yang langsung mudah tapi dipahami. Tapi nggak juga sih kalau saya lihat, kalau novel itu kan memang ada pangsa pasarnya sendiri gitu. Iya, ada memang.
Kalau mereka udah suka dengan penulis tertentu, Oh iya, itu ada. ya walaupun ya mereka tetap baca Terelie Tetap baca. misalnya atau Boy Tapi Chandra. maksudnya trennya tuh jadi kayak lebih banyak orang yang menikmati konten atau novel-novel yang mudah dipahami langsung gitu. Ya. Dibanding yang perlu proses yang kayak sastra-sastra Ya, itu lama kan gitu kan ya. perlu mentranslate gitu. Ini Iya, ini oke. apa kayak gitu kan. Ya kalau sekarang itu Iya. kan ya karena memang ya zamannya Berubah kan. ya berubah Jadi, kayak gitu. Mungkin nanti 10 tahun 20 tahun lagi bisa beda lagi. bisa. Kadang bisa kalau di teori sosiologi itu bisa teori siklus, Oh. bisa berputar. Oh. Ini mungkin yang ekspresif. Iya. Nanti itu bakal muncul lagi. Mungkin kangen lagi dengan yang lama Ya, gitu ya. sama sastra kayak lama ya. tren baju fashion, Oh iya. model rambut kan tiba-tiba Iya. yang zaman tahun berapa Kembali lagi. muncul lagi, nanti redup lagi. Atau ada Siklus dia ya, teori ya. siklus di sosiologi itu. Oke. Contoh kita nonton film ya inilah nonton filmnya Rano Karno ya sekarang ya. Ya udah lucu emang sekarang contoh apa? Gita Cinta dari SMA zaman dulu tuh Iya. udah kalau kita nonton sekarang udah kayak cringe itu lucu aja. Pakai bahasa-bahasa yang sangat baku nggak kayak sekarang. Oke, ada tambahan lagi? Boleh? Boleh nanya ya? Boleh, silakan Ibu. Biasanya ditanya-tanya dan nanya-nanya. Oke, baik. Mungkin gini Bang Aris, yang pengen saya tanya ada 3. Waduh, ada 3. Satu, merasa menjadi seorang penulis itu gen nggak kira-kira? Oh, Gen nggak? Artinya apa turunan nggak ya? Pernah nggak berpikir seperti cerita kita di awal tadi? Pernah nggak berpikir aku nih mungkin pernah dulunya ada kakek, nenek atau siapapun gitu, misal gitu ya. Kemudian kedua, bagaimana kita menghadapi tadi kalau misalnya banyak menulis hal-hal yang berbau fiksi atau berbau budaya. Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap tulisan-tulisan kita? Apakah diterima baik, cukup baik, atau mungkin ada yang nerimanya dengan mengurangi misalnya semangat kita untuk menulis seperti itu. 2 ya, satu lagi. Gitu. Nah, yang satu lagi adalah dalam menulis ya. Kadang semangat kita kan turun naik gitu ya. Ada nggak penulis yang memotivasi atau ini kembali ke masyarakat atau kembali ke keluarga, apa yang membuat abang kemudian anggap saya harus mungkin punya idola, mungkin punya sosok siapa yang membuat kita merasa saya tetap semangat untuk menulis. By the way, karena gini, tadi kita pun sudah kehilangan sosok budayawan seperti almarhum Pak Pitro, ya. Seakan-akan kita juga nggak semangat lagi lah, gitu ya istilahnya. Tapi mungkin salah satunya podcast Kedai Pak Itam atau Kelakar Pak Itam juga kepengen memantik ya semua kawan-kawan yang memahami literasi untuk saya mencoba untuk menjadikan saya sebagai budayawan seniman atau apapun namanya lah ya. Kenapa? Karena generasi ke bawahnya pasti akan lebih banyak lagi yang harus tahu, harus pegang ini sebagai sebuah sejarah ya. Kita punya Pak Pitro almarhum sebagai budayawan, penulis ya, penulis karena beliau juga ada buku dan banyak orang Belitung yang sudah jadi penulis juga. Dan kita juga harusnya mencari sejarah penulisnya tadi ya, Kak Rafa ya. Oh ternyata itu kakeknya penulis, ternyata ininya penulis gitu. Iya. Mungkin itu sedikit pernyataan dan sedikit pertanyaan. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Boleh silahkan ya, tadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah menulis itu ternyata genetik yang diturunkan oleh secara turun-temurun atau ya bakat alamiah lah gitu ya, yang ditemukan oleh Bang Ares. Terus tadi terkait setelah menulis bagaimana penerimaan masyarakat terhadap tulisan-tulisan Bang Ares, dan yang ketiga apakah ada sosok yang menginspirasi untuk terus menulis seperti ya almarhum Bang Fitla tadi gitu. Silakan. Ya, terima kasih. Ini paket hat-trick tadi ya. Paket hat-trick ada 3 pertanyaan langsung. Ya. Iya, langsung. Luar biasa ya. Ya. Ya, untuk yang pertama apakah
menulis itu bisa gen ya? Kemungkinan bisa, karena kayak orang suka olahraga atau atlet, ya itu bisa jadi itu gennya memang secara fisik kuat, atau mungkin ada bapak ibunya ataupun kakek neneknya yang memang badannya kuat, atau mungkin memang atlet kayak gitu. Jadi itu yang memang bisa dari genetik kayak gitu. Cuman kan kadang ada yang tahu, ada yang tidak, ada yang sadar, ada yang tidak kayak gitu kan. Nah, kalau saya pribadi kalau menulis itu saya nggak tahu kalau dari sebelah ibu ya, ya dari sebelah ibu. Tapi kalau dari sebelah ayah, kebetulan dari ayah saya memang beliau penulis. Ya, beliau ada buku. Beliau sarjana hukum. Beliau ada buku diterbitkan tahun 97, penerbitnya dari Bandung, tentang surat tapi tentang hukum kayak gitu, hukum pidana. Saya lupa judulnya, tapi beliau sudah ada kayak gitu. Nah, waktu itu buku itu beliau bingkai pakai kaca gitu, di kaca, diantar, ada yang ngantar gitu di depan rumah. Saya lihat buku beliau. Waktu itu saya masih SMP. Nah, di saat itu saya terbesit. Wah, nanti saya mau juga jadi penulis seperti ayah saya. Cuman saya berpikirnya umur 40-an. Kayak gitu. Karena kan mau buat buku kan mungkin sulit kali ya. Ya, ternyata umur 20-an udah ada buku rupanya. Kayak gitu. Tapi kalau dari sebelah ibu, nah itu saya nggak tahu. Tapi mungkin setelah dikulik tadi kali ya, sudah ngobrol tadi, ternyata ada beberapa saudara, kerabat yang ternyata banyak jalur penulis juga. Oh, itu dari jalur ibu? Ya, dari jalur ibu juga ada juga kayak gitu. Nah, itu malah makin menguatkan sebenarnya kayak gitu. Oh, ternyata dari keluarga ibu ini banyak yang jadi penulis kayak gitu. Ya, jadi memang ya secara gen ya bisa jadi. Apakah itu juga ada sangkut pautnya dengan teori siklus yang dibahas tadi? Atau mungkin teori lainnya di sosiologi, semacam pengulangan? Tapi ini genetik saya, ini lebih ke biologi sebenarnya, karena gen itu ya. Ya, bisa jadi gen, atau mungkin tadi karena Bang Ares ngelihat Bapak Bang Ares penulis, akhirnya juga terwariskan gitu, teori sosial faktor lingkungan itu bisa juga. Tapi gen saya pikir masuk juga itu ya kita kadang kalau nggak bakat, walaupun lingkungannya ini benar. Kita nggak bakat nggak jadi juga sih. Iya, tapi kalau kita ada bakat, gen ada bakat, terus lingkungan yang mendukung, jadi itu. Kayak gitu. Itulah kenapa saya menulis. Saya banting setir. Dulu kan saya dibilang guru olahraga dulu. Ya, saya suka olahraga dulu. Jadi dibilang guru olahraga karena suka main bola dan juga suka main basket, suka push up dan lain-lain kayak gitu. Kata orang sih badannya atletis kalau dulu katanya kayak gitu. Nah, jadi saya dianggap guru olahraga. Tapi saya berpikir banyak melakukan hal yang itu bukan bakat saya. Saya main bola tapi ya alhamdulillah bukan pemain inti gitu. Nah, saya berpikir, saya tersadar gitu, kenapa saya melakukan kegiatan yang saya pikir itu hanya menghabiskan waktu. Saya coba nulis. Liatin ke teman, oh bagus, tulis rilis. Oh, ternyata kita ada bakat, kenapa enggak kita upayakan untuk menjadi rezeki kita ataupun bagian dari kita gitu, yang sudah dititipkan Tuhan kepada kita. Ya, terlebih lagi kalau udah gen, ya itu berarti ya lebih bagus lagi, lebih baik lagi kayak gitu. Saya juga lagi nyari juga sih ini. Ternyata dari ibu saya, silsilah itu ternyata banyak yang penulis. Saya ya berbahagialah malam ini seperti itu ya. Ya. Oke, yang berikutnya tadi terkait setelah menulis, penerimaan masyarakat seperti apa dan apakah itu memengaruhi kiprah tulisan-tulisannya Bang Ares atau tidak? Ya, kalau tulisan itu sebenarnya diterima atau tidak, ya banyak macam ya. Ya ada yang saya nulis yang perang Iran itu, ada yang ngomong, kenapa nggak kasih solusi? Karena kalau saya kasih solusi nanti kepanjangan. Saya kasih lensa sosiologi. Teori analisisnya pakai teori sosiologi aja gitu, karena kalau sekarang kan kepanjangan nanti orang agak malas bacanya, jadi mungkin di part yang lain kali ya. Jadi kita bikin part-part kayak gitu, karena kalau langsung panjang ya ada yang suka tapi mungkin nggak banyak kayak gitu ya. Kalau penerimaannya ada yang suka, ada yang tidak. Bahkan ada juga dulu guru di sekolah kami, tulisan saya itu dipakai buat pembelajaran di kelas dia di bahasa gitu.
menganalisis teks kayak gitu, apa pesannya gitu, menganalisis, membedah tulisan kayak gitu ada juga. Jadi akan selalu ada ya yang suka, tidak suka, pro kontra. Iya, itu pasti akan ada sih selalu itu, ada ya, ya. hidup. Tapi itu tidak memengaruhi Bang Ares dalam berkarya ya. Tidak sih, tapi untuk saat ini alhamdulillah responnya positif-positif saja kayak gitu. Artinya sebenarnya memang kalau nulis itu disertakan solusi sebenarnya. Jadi kita nggak ngambang gitu. Jadi kita kasih permasalahan, kita kasih solusi, itu sih yang sebenarnya yang lebih bagus ya. Jadi kita bukan cari kerusuhan aja, tapi kita kasih solusi juga. Oh ini gitu yang bagus gitu. Biar Versi kita gitu, yang baca mendapat wawasan baru juga ya. Iya, dan juga bagaimana solusi gitu yang bisa dilakukan kayak gitu. Oke. Terakhir tadi sosok idola yang menginspirasi untuk terus berkarya. Iya, untuk sosok idola ini ya yang awalnya saya nggak ada awalnya ya. Oh iya. Ya, tapi saya setelah ada, terus terang saya itu awalnya nggak suka fiksi. Nggak suka fiksi. Iya, awalnya nggak suka nulis jadi nulis. Nggak suka fiksi jadi suka fiksi. Itu gara-gara Andrea Hirata. Terus terang. Kan viral waktu itu jadi film. Saya baca. Waduh, kurang ajar nih kata saya. Kenapa kurang ajar? Sesuatu hal yang biasa bisa kita tuh cerita, ini ada molen misalnya, ada, tapi kalau dibahasakan fiksi itu jadi indah gitu. Bahkan cuman burung yang sedang bertengger di itu dia mengungkapkannya dengan bahasa-bahasa yang fantasi luar biasa. Oh, Itu menarik. ya itu bagi saya wah, itu biasa, tapi kita berimajinasinya, permainan katanya dan majas-majas yang digunakan itu membuat kita berpikir lebih gitu, untuk wow ini keren gitu, seperti itu. Nah dari situ saya mulai belajar juga menulis fiksi kayak gitu. Ternyata ya saya juga bercita-cita sih bikin novel kayak gitu ya. Itu juga biasanya kan saya non fiksi ini banyaknya, tapi saya mencoba ke fiksi kayak gitu. Artinya karena memang saya juga nulis non fiksi tapi agak bergaya fiksi. Nah ini saya mau mencoba menulis Fiksinya. ya fiksinya, cuman saya lagi mikir nanti apa yang cocok gitu, yang tepat kayak gitu, seperti itu sih. Oke, ada lagi boleh silakan. Terakhir Bang. Oke, siap. Tadi aku ngelakarkan belau. Jadi kan emang generasi kita kan dulu emang rajin baca itu kan. Karena multimedia tidak sehebat sekarang tuh. Betul. Jadi kita tuh punya penulis-penulis hebat zaman itu. Ya kayak misalnya Andrea Hirata, terus dari aku kan Golagong lah, terus ada Trinity, Dewi Lestari kan, yang kayak gitu kan mereka tuh udah expert lah, master lah gitu. Terus untuk sekarang ini, untuk menemukan penulis-penulis seperti itu kan kebanyakan mereka juga ada yang udah nggak eksis, ada yang cuman jadi istilahnya mentor lah, instruktur gitu, untuk memunculkan generasi baru gitu. Dan generasi baru ini yang aku rasa gitu, aku baca-baca sekarang itu di bawah kualitas mereka. Jadi posisi aku sekarang untuk membaca dengan kualitas tulisan seperti itu udah enggak menarik gitu. Jadi ada ke solusi abang biar tetap, kan ada kata orang, baca ya baca aja, apapun isinya gitu. Tapi tetap aja kalau misalnya, karena gini lah, kita lah rajin membaca gitu. Jadi kita tuh lah ada ekspektasi tertentu loh, tulisannya harus seperti apa gitu. Karena kita lah punya pengalaman itu. Nah sekarang muncul tulisan-tulisan baru yang, ini sih udah kebaca, nanti ujungnya seperti apa. Ya, cuman kita tuh pengen tetap baca gitu, untuk ngelatihkan otak gitu. Ada ke istilahnya gimana gitu ya, wejangan lah, apalah gitu. Biar pikiran-pikiran seperti ini tuh hilang gitu. Nggak idealis bahwa zaman itu sudah berubah, misalnya gitu aja sih Bang. Agar lebih, ya udah yang penting tadi Yang penting, baca, ya, baca aja gitu gitu. ya, apapun bacaannya atau Apapun siapapun yang bacaan. menulis gitu. Oke. Ya, terima kasih Bang Rizal. Terkait dengan hal ini bisa kembali ke individu masing-masing juga ya, karena itu selera juga sih Preferensi, sebenarnya. Ya, karena memang zaman terus berubah, bahkan sekarang ini terkait IPK misalnya, IPK tinggi itu kalau kita itu kan kumlot itu kan susah zaman dulu kumlot. Sekarang tuh mudah dapat kumlot. Kumlot itu ya ada yang bilang inflasi IPK gitu ya. IPK yang tinggi itu belum tentu segitu kadang. Jadi memang
ada perubahan zaman seperti itu ya. Ya kita harus memaklumi seperti itu. Tapi jika kita ingin tetap berada pada kualitas yang benar-benar baik gitu ya. Karena itu kan untuk menjaga kualitas ya. Ya, kita juga memang perlu misalnya kalau dalam suatu lembaga itu ada badan penjamin mutu gitu. Atau di sekolah itu, kalau di sekolah kami ada nggak ya? Belum ada sih sebenarnya. Tapi kalau di pendidikan itu ada badan penjamin mutu. Jadi dia walaupun akreditasi sekolah itu A atau A, dia penjamin mutunya gitu. Bener enggak? Kayak gitu. Jadi kita memang harus ada bagian yang quality control kayak gitu. Tapi kalau di bagian membaca, karena memang kita nggak bisa ngebatasin itu ya, karena itu tulisan orang dan dia bisa publish bebas begitu saja kayak gitu. Cuman bagi kita kok seperti ini gitu ya, agak kurang. Ya kita bisa membuat, ataupun kalau kita ada relasi ke kantor bahasa ataupun itu kita bisa membuatkan SOP ataupun bagian quality control untuk meningkatkan kualitas suatu tulisan. Misalnya guru-guru nih dikumpulkan misalnya atau dibuat program, kita lihat bagaimana, misal guru bahasa ya misalnya, gimana kalau nulis nanti kualitas tuh kayak gini Bapak Ibu. Ini contoh yang tulisan yang baik, walaupun kadang walaupun guru bahasa atau kadang juga nggak semua juga bisa, tapi kan mereka pendidik bahasa gitu ya, bahasa Indonesia atau bahasa yang lain gitu. Mereka udah tahu template-nya gitu. Oh ini yang tulisan yang bagus tuh yang model kayak gini. Ya mereka lah yang mendidik gitu, dari SD, ya dari SMP sampai SMA sampai kuliah kayak gitu. Yang saya tuh yang ngeri itu ada AI itu sebenarnya. Iya. Itu kan kadang ya mereka ya tinggal ngetik prompt aja instruksi gitu. Kadang kan kita nggak tahu ini benar kata dia, walaupun udah ada AI detektor sebenarnya. Tapi ya tetap aja ada aplikasi yang lain yang bisa diparafrase lagi. Betul, ya bisa diparafrase lagi biar ya bisa dihumanize gitu kan. Iya bisa. Karena pilihan bukunya terbatas. Karena pilihan buku terbatas, kita tetap mau baca gitu. Tapi kualitas tulisannya seperti itu bakal mempengaruhi kita gitu. Oke. Ada kepengaruh karena kan dulu kan buku baca tebal-tebal, isinya itu kan referensinya tuh kan ada tulisan di bawah, kan kita lihat ke belakang, jadi ilmu itu kan banyak tuh. Referensinya semakin banyak, terus pilihan katanya itu kan bisa membuat kita public speaking lebih bagus. Aku takutnya nih dengan aku membaca tulisan yang aku lah milih-milih sih sebenarnya, tulisan yang biasa itu bisa bawa efek ke aku gini, idang public speakingnya juga gitu. Ada kepengaruh kira-kira? Ada pengaruh terhadap apa yang ya bahkan ada yang menyebutkan kita itu apa yang kita baca. Kita itu apa yang kita baca, siapa yang kita baca karyanya dan hal-hal yang lain. Nah itu memang ya berpengaruh sih sebenarnya. Kalau kita mengambil referensi dari orang yang memang secara kualitas itu baik, ya kita akan ngikut gitu. Tapi kalaupun ada yang kurang misalnya ya kayak gitu ya itu kita bisa bukan melabel ya menandai kayak gitu. Oh ini yang karyanya seperti itu. Ya kita bisa mengedukasi juga. Kalau kau pengen yang bagus, ini orangnya. Kayak gitu. Kita bisa ya kadang kan kita ada teman-teman yang butuh referensi. Siapa sih yang bagus? Oh dia ini lebih ke populer, dia ini lebih sekedar konten, dia ini lebih sekedar apa kayak gitu perspektifnya. Jadi kita bisa bikin klasifikasi tersendiri. Bisa gitu kategorisasi, klasifikasi kayak gitu. Yang mana yang menurut kita bagus. Jadi gitu, nggak apa-apa ngejudge buku ya sebenarnya ya. Secara pribadi sih nggak apa-apa sih, karena kita punya pilihan. Iya, bisa memilih juga. Tapi ya bacalah benar juga sih. Karena dengan aja. itu kita bisa tahu mana yang sesuai dengan kita, mana yang tidak sesuai dengan kita. Iya. Berarti lebih ke boleh kita baca apa saja, tapi kita juga punya pendirian terhadap diri kita mungkin ya. Jadi kayak biar ada yang memengaruhi pikiran kita, ada juga yang mungkin ini kayaknya tidak baik untuk pikiran kita gitu misalnya. Kalau tidak ada hitam, kita tidak tahu ada yang putih. Iya, seperti itu mungkin. Bahkan kita tidak tahu ada yang abu-abu dan lain-lain. Maka dari itu perlu referensi yang kayak gitu tuh buat kita mengetahui bahwa ternyata kita ada perlu yang gini, berliterasi gitu. Yang tepat untuk kita sendiri. Jadi secara utuh tadi ya literasi ya, betul. Oke, terima kasih Bang Riza. Ada lagi? Boleh? Pembaca.
Oh, tamu Baru spesial. ini ya di akhir semakin maaf Bang, panas. sebelumnya Ini memperpanjang kayaknya baru waktu. baru panas nih. Baru panas di akhir ini kayaknya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya memperpanjang waktu ya Bang ya. Gak apa-apa. Jadi sebenarnya singkat aja, aku sebenarnya nak ungkap aja keresahan kan. Aku tuh sebenarnya untuk akhir-akhir ini kehilangan minat, bukan kehilangan minat untuk nulis. Karena kan dulunya suka nulis mengalir gitu. Bukan fiksi tapi kayak lebih keresahan sehari-hari lah. Non fiksi atau tentang pertemanan atau lingkungan gitu. Nah, cuman pertanyaan aku gimana cara ningkate minat menulis lagi gitu. Sementara tapi sebenarnya kalau ngebaca sih tetap ngebaca, cuman nggak tahu ngapa pas nulis itu rasanya kayak kok stuck gitu rasanya. Writing blocks gitu. Kedua aku sebenarnya ada sedikit keresahan juga kan. Aku di tahun 2022, 2023 sama 2024 itu jadi pemustaka terbaik di ini perpustakaan ini. Cuman pas waktu itu aku tuh ngerasa kayak kok sepi ya gitu. Kok kenapa aku yang terus terpilih di situ gitu. Jadi kayak aku penasaran minat literasi di Belitung nih kayak emangnya kayak maksudnya separah itu gitu. Nah kayak gitu. Jadi gimana ya cara ningkate literasi di Belitongnya supaya pihak-pihak lain tuh ada semangat untuk kayak ngebaca gitu. Oke lah misalnya ngebaca itu kan sebenarnya itu bukan cuman ngebaca novel aja ya, tapi kan kayak ngebaca mungkin kayak ada aplikasi nama Medium gitu kan. Kalau kayak media-media sosial lain, cuman aku ngerasa kayak sendiri aja gitu. Jadi kayak ada media. Untungnya semenjak ada komunitas baca Belitung, nah itu ngerasa kayak ada circle-nya gitu. Iya kayak gitu. Mungkin segitu aja. Iya, makasih. Waalaikumsalam Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Getar deh. Iya. Semangat Bang. Kalau kata orang tuh Bang Ares ya, literasi itu adalah jalan yang sunyi. Dan ini Bang Adi ya, Bang Adi ngerasa hal yang sama gitu, baik dari tadi membaca ataupun menulis. Dan bagaimana sih bisa mengupayakan kembali ketika fase semangat menulis itu turun. Nah, Bang Aris yang cukup produktif ya dalam menulis itu gimana tuh biar konsisten itu? Iya, ini agak nyambung dengan kedua sebenarnya. Apa tuh, Bang? Kita itu berjalan sunyi itu karena kita berada di jalan yang salah. Oh. Kita harus menemukan jalan yang tepat. Mungkin kenapa kita jalan yang ini? Kita kan teman-temannya ada yang di sebelah kanan, lihat yang kanan. Kita ikut yang berada di sebelah kanan. Artinya Abang tepat tadi ada bergabung dengan komunitas baca yang tadi itu ya. Ya mungkin Abang berada di yang jalan yang itu karena nggak ada yang orang-orang yang bacanya itu sedikit. Ya gitu. Untuk memantik agar kita bisa menulis lagi, kita harus dekat dengan orang-orang yang suka menulis. Ngopi, ngobrolin nulis. Malam nongkrong nulis, pagi ketemu nulis, pasti nulis nanti. Tapi kalau kita ketemu orang yang ngopi-ngopi aja nggak nulis kayak gitu ya, atau ketemu yang suka ngobrol aja nggak nulis, ya kita nggak akan ini. Makanya kita harus cari teman yang bisa satu paham, satu jalan, sefrekuensi kalau zaman sekarang, circle yang tepat kayak gitu. Nah itu salah satu kunci sih. Ya, kalau gitu kita kini bikin program nulis harusnya Bang ya? Ya itu bisa salah satu. Oke. Kata-kata kayak geli amat gitu bahasanya, jadi kayak sempat down gitu, jadi tidak nulis lagi. Ini yang tentang Karena penerimaan aku memengaruhi tadi. Karena aku termasuk orang yang nggak terlalu gimana ya, jarang berkomunikasi, tapi sekali berkomunikasi lewat tulisan gitu. Tapi pas lihat tulisan tapi banyak dikritik, jadi kayak hilang gitu sama sekali. Karena jalan kau salah, jalan salah tadi. Ya boleh kasih wejangan. Iya, terkait dengan hal itu ya kita memang apapun itu sih sebenarnya. Kadang tuh bukan hanya tulisan, bersikap, kadang berkata pun kalau yang nggak tepat dengan lingkungan yang tepat, kadang dikritik juga kan. Betul. Ya, jadi kita juga harus kalau kata orang Jawa tuh legowo ya, atau berlapang dada gitu ya. Ya kita juga harus menerima gitu. Ya memang realita kehidupan tuh yang seperti itu kayak gitu. Nggak semua warna itu sama. Tidak semua warnanya itu putih. Pasti ada yang mengkritik kita, ada yang warna hitam. Ada yang support kita berwarna merah, kuning, dan lain-lain yang warna cerah-cerah. Tapi ada juga warna yang gelap gitu. Ya itu memang kehidupan yang memang seperti itu. Kayak gitu. Ya kita harus terima, oh apa yang kurang. Oh dia mengkritik ini, oh bener gak ya? Gitu. Cari teman yang memang udah biasa nulis gitu ya. Bener gak tulisan aku ini nih
kurang bagus gitu, atau terlalu tajam atau gimana gitu ya, atau terlalu membuat sensitif gitu ya terhadap suatu kelompok tertentu. Itu kan bisa menjadi diskusi kita kayak gitu. Terutama untuk menjadi penulis yang terkenal kayak gitu kan, kita juga kadang-kadang harus bisa melihat pasar juga gitu kan. Isu yang terkenal saat ini ya memang ada yang nggak suka sih pasti kayak gitu. Kadang dari judul aja ada yang bisa kontroversi, ada yang langsung komen tanpa baca, ada juga. Padahal isinya beda kayak gitu kan. Nah jadi ya memang kita harus secara pribadi ya jangan baper lah ibaratnya gitu ya. Harus membuka diri. Iya, nggak boleh baper masukan gitu, gitu harus ya. membuka diri. Ya, masukan itu biasa dan itu juga akan menguatkan mental kita kayak gitu. Ibaratnya kalau bahasa ini tuh apa ya? Resiliensi, daya tahan gitu. Ya, daya tahan. Nah, daya tahan kita tuh harus kuat gitu. Dikritik ataupun diolok-olok 1-2 kali, ya udah memang sebenarnya saya juga pernah juga, tapi ya hidup terus berlanjut, kita nggak mungkin berada pada posisi itu. Iya. Kita lihat banyak yang mendukung kita apa yang ngekritik kita. Betul. Kayak gitu. Oh ternyata banyak yang mendukung. Ya udah kita berada pada posisi itu. Orang-orang mungkin maksudnya lebih mudah untuk berkomentar daripada memproduksi tulisannya Iya. sendiri kan ya Bang ya gitu. Bahkan Jadi, kalau yang kayak gitu sih kalau saya nggak perlu nggak ini dijawab. ya. Nggak perlu. Kalau nanti kita balas komentar itu akan berlanjut panjang. Nggak perlu sih kayak gitu. Gitu, nggak perlu. Kita kalau berpikir berlebih malah kita menghambat produktivitas kita. Seharusnya kita bisa menghasilkan karya yang lain, gara-gara balasin komen itu jadi malah Jadi stuck di situ ya. kayak gitu. Itu sih kita harus terbiasa gitu. Oh Semangat. biasa aja sih gitu. Bang Re. Ya semangat Bang. Kayak gitu. Hidup memang seperti itu tapi kita harus bisa melewatinya. Iya, semoga tidak berhenti menulis ya, jadi makin semangat gitu. Nanti kita bisa bikin komunitas ya buat lebih aktif menulis dan membacanya. Oke, mungkin terakhir sudah tidak ada lagi, boleh pesannya buat para penonton dan masyarakat Belitung Bang terkait literasi ini. Ya pesan saya untuk para pendidik terutama kita mudah-mudahan kita bisa terus menjaga kualitas peserta didik, murid gitu ya. Artinya guru juga harus terus belajar, jangan berhenti belajar karena itu memang guru milenial dan guru Gen Z itu juga beda juga karakternya kayak gitu. Malah banyak ada yang TikTok dan lain-lain kayak gitu itu juga. Nah, artinya kita sebagai senior mungkin ada guru yang di generasi X, Y gitu juga harus jadi quality control gitu untuk guru-guru yang di bawah. Kita harus beritahu bagaimana kualitas yang seharusnya kayak gitu, termasuk juga di keluarga juga kayak gitu. Itu juga suatu hal yang penting. Keluarga juga harus banyak belajar juga. Ya, tapi yang sangat miris ini tuh kadang-kadang gini, kita kan tingkat kawin cerainya tinggi, pernikahan dini tinggi, kawin cerai itu tinggi. Itu juga kadang-kadang dilema, bagaimana mereka mau diajarkan pendidikan karakter dan literasi kalau di rumah mereka itu mereka tidak dididik atau bapak ibunya enggak. Itu juga salah satu tantangan sebenarnya, kayak gitu. Ya, jadi kita harus bersatu padu. Ketika kadang ada juga mereka di rumah tidak diperhatikan, ya kita sekolah harus juga bisa mengakomodir dan juga masyarakat juga harus mendukung kayak gitu. Ya kalau kita bisa mengangkat ini satu orang sulit, tapi kalau kita rame-rame bisa Lebih mudah ya. ya lebih mudah seperti itu. Mari kita bersatu padu untuk memajukan literasi dan budaya Belitung. Baik, boleh tepuk tangan untuk Bang Ares ya, malam hari ini luar biasa sekali terkait budaya literasi Belitung, bagaimana kita meningkatkannya. Kalau baru-baru ini gitu ya kita berduka kehilangan seorang budayawan gitu ya, seorang pegiat literasi di Pulau Belitung, Bang Pito Rozi. Semoga almarhum diterima di sisi Allah. Dan hari ini kita bertekad gitu untuk menciptakan kembali sosok-sosok gitu budayawan gitu, sosok-sosok penulis baru gitu ya, penulis muda, dan salah satunya di sini ada Bang Ares yang sudah menginspirasi kita semua, yang ternyata literasi itu luas gitu ya. Kita mendapatkan perspektif baru dari Bang Ares, literasi itu luas, bahkan bisa membuat guru yang tadinya hobi olahraga jadi olah kata hari ini gitu. Dan tanda peduli jadi kritik, semoga yang disampaikan malam hari ini hanya jadi pemantik agar kampung kita jadi semakin asik. Saya Raufa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Ares.